Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Nur Amalia, NIM 09 dari Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan membuat video praktek tentang asuhan kebidanan pada remaja data subjektif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bidan Bella. Dengan Mbak siapa? Sinta, Ibu. Oh, Mbak Sinta ya. Datang kemari, ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu. Saya sudah mengalami keputihan sejak 1 bulan yang lalu, Ibu. Oh, keputihan. Ada hal yang lain selain keputihan? Enggak, Ibu. Saya hanya ingin memeriksakan diri saya untuk keputihan yang saya alami. Oh ya, baik Ibu. Sebelum saya periksa atau yang lain, sebelumnya saya di sini saya ingin menanyakan tentang identitas Ibu ya, untuk data-datanya biar lengkap. Dengan Mbak Sinta ya. Iya, Ibu Sinta. Dengan Mbak Sinta, umurnya berapa? 20 tahun, Ibu. Oh iya, masih muda, 20 tahun. Kemudian suku Jawa ya? Iya. Oh iya, dari suku Jawa. Pastinya dari bangsa Indonesia. Ya, kemudian agamanya Islam ya? Iya. Ya. Dari datang ke sini dengan keluhan Keputihan, Ibu. keputihan. Nah, keputihannya ini, mohon maaf ya Mbak, saya ingin bertanya, keputihannya ini baunya seperti apa, terus konsisten dari keputihannya itu bagaimana, terus pada saat keputihan itu sebelum menstruasi atau setelah menstruasi atau bagaimana, boleh diceritakan? Saya ini keputihannya itu, Mbak, biasanya sebelum menstruasi dan saat saya stres. Nah, sedangkan untuk baunya itu kayak agak bau, tapi baunya itu hanya sedikit. Terus warnanya itu kayak warna susu tapi kental gitu, Mbak. Oh iya. Sebelumnya mohon maaf tadi lupa alamatnya di mana. Alamatnya rumah saya di Jeruk. Oh, di Jeruk. Terus sudah bekerja atau masih sekolah? Masih sekolah, Bu, masih mahasiswa kuliah. Oh iya, berarti mahasiswi ya. Terus saya ingin bertanya tentang riwayat menstruasinya. Dari pertama kali menstruasi mbaknya itu usia berapa, kemudian siklusnya itu berapa, kemudian lama dari menstruasinya itu berapa hari? Saya pertama kali menstruasi itu usia 13 tahun. Oh ya. Kemudian untuk siklusnya itu 30 hari. Kemudian maaf, banyaknya ganti pembalutnya sehari berapa kali? Saya biasanya ganti pembalutnya itu 3 kali sehari, Mbak. Oh iya. Kemudian lama menstruasinya berapa hari ya, Mbak? Lama menstruasinya 7-8 hari. Oh oke. Kemudian ada rasa dysmenorrhea atau orang Jawa itu bilangnya dilep. Iya, Mbak, saya biasanya dilep itu hari pertama sampai hari kedua. Oh iya. Kemudian sifat dari darahnya itu bagaimana? Kayak baunya anyir atau kemerahan atau gimana? Agak pekat atau gimana? Darahnya itu kayak seperti darah biasanya, itu. Kemudian sampai baunya itu kayak bau darah, bau anyir gitu. Kemudian untuk aninya itu kental gitu, Mbak. Oh ya. Kemudian saya ingin menanyakan tentang, kan tadi keputihannya itu sebelum menstruasi atau pada saat sesudah menstruasi atau lagi apa gitu? Keputihan yang biasa saya alami itu sebelum menstruasi dan saat saya stres gitu. Oh ya. Tadi dysmenorrhea juga kadang-kadang ya nyerinya itu nyeri yang berlebihan atau enggak? Enggak, nyeri yang biasa. Ya, alhamdulillah. Kemudian saya ingin menanyakan tentang riwayat kesehatan ya Mbak Sinta. Di sini riwayat kesehatan itu kayak ada penyakit HIV/AIDS atau PMS gitu. Ada riwayat kesehatan seperti itu?
Alhamdulillah saya nggak ada riwayat penyakit apapun atau yang bisa menyebabkan keputihan, entah itu penyakit yang lalu ataupun yang sekarang. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Kemudian riwayat dari penyakit keluarga atau ada kayak penyakit menurun, menular atau menaun gitu, apakah ada? Nggak ada Bu Bidan, alhamdulillah keluarga saya nggak ada yang memiliki riwayat penyakit. Oh, alhamdulillah. Kemudian di sini saya ingin menanyakan tentang pola aktivitas ya, Mbak Sinta, aktivitasnya sehari-hari. Yang pertama itu pola makannya, nutrisinya itu sehari makan berapa kali, kemudian minum air putihnya itu sehari berapa gelas. Saya biasanya makan itu sehari itu 2 sampai 3 kali. Ya. Kemudian kadang saya makan ada lauk pauknya, kadang ada juga sayurnya Mbak, kadang ada buah-buahan tapi jarang. Ya. Untuk minumnya kurang lebih 7 sampai 8 gelas dalam sehari. Oh iya. Kemudian untuk kayak nyemil jajan Ya. itu hampir setiap hari, tapi sedikit gitu. Oh iya, suka nyemil ya berarti. Kemudian saya ingin menanyakan tentang BAK atau BAB, kencingnya itu sehari berapa kali, kemudian BAB-nya itu sehari berapa kali. Saya kalau kencingnya itu kurang lebih 6 sampai 7 kali sehari. Ya, terus? Kayak baunya itu kayak seperti kencing biasanya. Saat kencing saya juga tidak merasakan ada nyeri ataupun rasa sakit, enggak. Kemudian untuk BAB-nya sendiri biasanya 1 sampai 2 kali. Oh iya. Itu ya konsistensinya dari BAB dan BAK-nya seperti biasanya ya. Kemudian saya ingin menanyakan tentang pola istirahatnya. Kan sekarang Mbak Sinta ini sedang menjalani perkuliahan daring. Nah, gimana sih pola kesehariannya, pola istirahatnya itu bagaimana? Untuk pola istirahat sendiri, saya kalau tidur itu sering begadang Mbak, karena mengerjakan tugas. Ya. Jarang olahraga, soalnya setiap hari itu hanya melakukan kuliah daring sampai pagi, dari pagi sampai sore, malamnya ngerjain tugas gitu. Jarang keluar rumah. Oh ya. Kemudian saya ingin menanyakan tentang kebersihannya Mbak Sinta, dari mandinya itu sehari berapa kali, kemudian gosok gigi, keramas, potong kuku, dan yang utama itu dari ganti celana dalamnya itu sehari berapa kali? Biasanya saya mandi itu sehari 2 kali. Untuk ganti celana dalamnya itu setiap kali saya mandi. Oh, ya. Itu saya ganti celana dalam. Kemudian untuk potong kukunya itu 1 minggu sekali, keramasnya itu 2 minggu sekali, 2 minggu itu sekali. Ya. Kemudian untuk saat biasanya Mbak ya, saya itu kalau habis BAK ataupun BAB itu saya langsung pakai celana dalam tanpa saya mengeringkan Mbak biasanya. Oh iya, itu bisa juga menyebabkan keputihan yang ada yang wajar dan ada juga yang nggak wajar atau abnormal. Sebaiknya kalau sesudah BAK atau BAB itu dikeringkan dulu, memakai tisu atau handuk gitu, baru memakai celana dalam ya Mbak Sinta. Kemudian untuk aktivitasnya kuliah daring ya. Iya. Aktivitasnya kuliah daring. Kemudian aktivitas seksualnya belum pernah ya kan, belum pernah menikah juga ya, alhamdulillah. Kemudian untuk spiritualnya ada yang mengganggu sampai menyebabkan keputihan? Hanya stres, memikirkan kayak nggak nyaman gitu sama kuliah daring ini Mbak. Oh iya, itu semua yang apa ya, umumnya sekarang karena ini ada virus, jadinya kan semua stres, jadinya nggak bisa keluar atau kemana-mana, olahraga juga terhambat. Jadi dikurangin juga stresnya, banyak-banyak minum air putih juga. Dan semoga pandemi ini bisa berlalu dan bisa aktivitas sehari-hari seperti biasanya ya Mbak Sinta. Baik, untuk data subjektifnya sudah saya terima, dan terima kasih banyak Mbak Sinta sudah mengungkapkan keluhannya itu apa dan bercerita. Nanti saya akan memeriksakan
periksa Mbak Sinta dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik Mbak Sinta, untuk kalau mau BAK atau BAB saya siapkan handuknya terlebih dahulu ya. Ya, Bida, terima kasih. Ya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.